Halo Sobat Antara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya, Heru Starman. Gimana nih sahabat puasanya? Tetap semangat kan? Oke, dan saat ini saya ada di kantor komplek MUI Kota Bogor. Dan saat lagi saya akan ngobrol-ngobrol dengan Sekretaris Umum MUI Kota Bogor. Yuk, ikutin saya. Assalamualaikum, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah, sehat. Selamat datang di MUI Kota Bogor. Siap. Yang sederhana tapi sejuk. Gak apa-apa. Izin ngobrol-ngobrol. Kota Bogor. Mangga. Ya, baik, Sahabat Antara, saya sudah berada di kantor komplek MUI Kota Bogor di Jalan Pajajaran Kota Bogor, dan saya sudah bersama narasumber saya dengan Bapak Dr. Haji Ade Sameli. Amin. Gimana kabar Pak Ade? Alhamdulillah. Baik, sementara bahwa dalam masyarakat kita ya khususnya di Indonesia beragam sekali keyakinan dan agama, dan perlu menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, hal ini menjadi dasar untuk keharmonisan nasional bangsa ini. Ya. Kang Ade ya, saya nyebut Kang Ade ya. Siap. Kang Ade di MUI ini ya, sejak kapan sih dibentuk dan berapa kali kepengurusan MUI Kota Bogor ini? Iya. Baik, MUI Kota Bogor itu kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan struktur MUI dari pusat. Baik. Ketika MUI pusat itu ada, maka secara otomatis MUI di daerah menjadi ada. Dan terbentuk, tersusun kepengurusan secara paripurna. Betul. Di Kota Bogor, sependek pengetahuan saya, itu sudah ada sejak tahun 70-an. Dan saya mengikuti kepengurusan itu sejak zaman Pak Tubagus Hasan Basri di tahun 90-an. Oke, baik. Kang Ade, ini peran MUI Kota Bogor nih ya. Bagaimana nih sampai sekarang pengaruhnya terhadap masyarakat Kota Bogor? Alhamdulillah, MUI Kota Bogor hadir di tengah masyarakat untuk memberikan jawaban atas keresahan, kebuntuan, dan kebutuhan masyarakat terhadap tidak hanya persoalan-persoalan keagamaan, tapi juga persoalan-persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Oleh karenanya MUI hadir tidak hanya memberikan judgement, memberikan stempel fatwa, tetapi juga bagaimana umat tercerahkan, tercerdaskan, terberdayakan dengan keberadaan lembaga ini. Oleh karenanya peran MUI menjadi sangat penting dan vital di tengah masyarakat. Penting itu bukan berarti kehadiran MUI secara kelembagaan saja, tetapi juga sebagai katalisator untuk membentuk masyarakat menjadi lebih paham dengan agama, menjadi lebih kuat dalam kebersatuan kenegaraan, dan menjadi paham dengan kebangsaan dan toleransinya. Jadi MUI juga walaupun berlabelkan Islam, tetap bicara terkait dengan kerukunan antar umat beragama dan internal umat beragama. Baik, wah itu MUI hadir untuk itu ya. Untuk itu. Nah, adakah program kegiatan MUI sendiri yang khususnya di Kota Bogor ini selama ini seperti apa kan? Ya, baik. Memang program-program MUI itu kita lakukan berdasarkan mapping kebutuhan. Kebutuhan umat itu apa sih? Nah, kita kemudian bisa mendrive itu sebagai sebuah program kegiatan atau sebagai sebuah entry point bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya, setiap tahun kita ada rapat pimpinan, ada rapat pleno, ada rapat pengurus harian. Kita kemudian membuat flowchart kira-kira tahun ini apa yang menjadi priority kebutuhan umat. Apa prioritasnya? Maka baru kemudian kita merancang program dan kegiatan. Karena pada sisi garis besar program kegiatan itu sudah kita tanamkan pada saat musda kita membahas drafting terkait dengan program kerja, kemudian dibahas lebih detail pada saat rapat kerja, kemudian diputuskan apa kegiatannya pada saat rapat pimpinan. Nah, di rapim itu kita kemudian memberikan warna core kegiatan tahun ini mau apa. Nah, di Kota Bogor memang sampai hari ini core kegiatannya, fokus kegiatannya itu hanya pada saat kaderisasi dan pembinaan. Berarti khusus kita ingin menjawab itu ya. Menjawab keresahan umat akan kekurangan ulama
kekurangan ulama, krisis ulama di tengah masyarakat. Betul. Maka kemudian kita drive orang-orang yang sudah punya militansi kuat di tengah masyarakat, sudah punya ilmu, lulusan pesantren, lulusan S1, S2, kemudian kita himpun dalam sebuah kekuatan MUI. Dan setelah selesai kita sebar lagi pada masyarakat untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya, kita ini ada program kaderisasi itu selain juga nanti itu untuk krisis kekurangan sumber daya. Kan kadang-kadang kita ini untuk melihat dan memilih pengurus yang punya kualifikasi, punya kemampuan kompetensi, itu kita sulit. Nah, ketika kita sudah membuat lumbung kader, kita gampang. Oh, si ini jadi pengurus tingkat kecamatan, oh si ini tingkat kelurahan, ini tingkat kota. Jadi kita tidak kekurangan kader. Nah, makanya kita ada namanya program PDS, Pendidikan Dai Sebaya. Itu dikhususkan untuk pelajar tingkat SLTP, SLTA. Oh, sesuai usianya berarti. Ya, sesuai usianya. Kenapa di SLTA? Karena kita melihat ada sebuah krisis keyakinan, ada sebuah krisis ketauhidan di masyarakat kelas SMA. Di klaster itu kan sangat rawan. Oh iya, apalagi pasti hari itu. ini gitu. Apalagi Bogor ini kan masyarakat netizen. Iya, ikut perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Dan kita juga harus menjawab mereka bahwa ketika mereka bermain medsos, ada tataran, ada namanya etik, ada namanya etika, ada namanya tata susila, ada namanya tata kesopanan. Dibangun itu ketika mereka bermain medsos. Nah, oleh karenanya kita butuh ada yang menjadi agen di tengah masyarakat pelajar di anak SMA, MA dan SMK. Jadi kita minta itu setiap rombel itu 2 orang. Apa tujuannya? Supaya mereka punya mitra ketika berdakwah di tengah masyarakat sekolah. Dia mereka tidak sendiri, akhirnya menjadi asing, akhirnya menjadi tidak mau berdakwah. Nah, oleh karenanya kita wajibkan setiap SMA, MA dan SMK itu untuk mengirimkan siswanya. Setiap rombel 2 orang. Jadi kalau misalnya ada satu sekolah punya 30 rombel, ya misalnya kelas 10, 15 rombel, kelas 11, 15 rombel, itu kita wajibkan 2 orang setiap rombelnya. Kelas 12 kita nggak minta. Kenapa? Karena mereka persiapan ujian. Oh gitu, betul ya. Betul. Karena kuliah kan setahun. Jadi mereka khawatir sudah masuk kuliah masih ikut PDS. Maka tidak akan nyambung nantinya. Maka kita minta itu kelas 10, kelas 11. Dan ini di Kota Bogor sudah masuk angkatan ketiga. Oh gitu, udah berjalan angkatan ketiga. Setiap angkatan itu kan kuliahnya 1,5 tahun. Jadi mereka selesai wisuda. Pusat pembelajarannya di sini ya? Di Sekretariat MUI Kota Bogor. Itu setiap hari Ahad dari pagi sampai sore. Nah, kita menghadirkan narasumber dan pemateri yang qualified dari pengurus MUI, dari praktisi, kemudian dari akademisi, bahkan mereka berkuliah tidak hanya di indoor tapi juga outdoor. Mereka dihadirkan ke kampus, misalnya ada satu dosen yang mengampu mata kuliah tertentu, dan itu mereka harus mendapatkan pemahaman itu, kita hadirkan di sana, ikut kuliah dengan para mahasiswa. Paham. Itu dari tingkat PDS. Ada lagi selain itu? Ada, kemudian tingkatanku namanya PDU, Pendidikan Dasar Ulama. Tapi ini bacanya jangan begini, pendidikan dasar ulama, jangan begitu. Karena akan beda konotasinya. Nah, ini pendidikan dasar ulama. Ini untuk masyarakat level yang masih kuliah S1. Strata 1. Kan sekarang jarang tuh di perguruan tinggi diajarkan PAI. Itu hanya semester 1 diajarkan. Semester 2, tingkat singkat 2, sekali ya. 3, itu kan diajarkan PAI. Sementara mereka membutuhkan jawaban. Membutuhkan sebagai agen cendekiawan di tengah masyarakat, mereka butuh pemahaman itu. Nah, kita berikan bekal. Anda sedang kuliah S1, ikut dengan kami, namanya PDU, Pendidikan Dasar Ulama. Kita punya kurikulum, kita punya silabi, kita punya materi, kita punya narasumber yang teruji narasumbernya. Pastinya ya. Teruji narasumbernya. Karena kita tidak ingin pemahaman agama di masyarakat itu menjadi tercerai-berai, tidak utuh. Mereka harus paham agama itu harus utuh. Harus koheren, dari atas sampai bawah harus sama pemahamannya. Berbahaya kalau kemudian atasnya A, ke bawahnya jadi C. Itu bahaya. Makanya kita MUI punya peran untuk menjadikan orang itu pahamnya utuh. Ajeg pemahamannya. Makanya klaster mahasiswa ini kita ada untuk ikut dalam namanya PDU. PDU ini di Bogor sudah angkatan keempat. Artinya kalau satu angkatan itu 150 sampai 200 orang, berarti kita sudah punya kader hampir 800 orang di tengah masyarakat menyebar. Banyak sekali itu kan. Iya, alhamdulillah. Nah, selain yang UI itu ada lagi ya? Nah,
ada tingkatan ketiga namanya PKU, Pendidikan Kader Ulama. Nah, ini untuk teman-teman yang pasca S1. Jadi dia selesai S1, syaratnya kemudian ingin memperdalam tentang pemahaman dan literasi keislaman, itu maka kita masuk dalam namanya PKU, Pendidikan Kader Ulama. Sama setahun setengah kuliahnya, tapi non gelar akademis. Nah ini PKU di Bogor itu sudah angkatan ketiga. Terakhir kemarin kita wisuda di bulan Oktober 2025. Oh, ada wisudanya. Ada wisudanya. Nah, walaupun tidak punya gelar akademis, tapi kita tetap menyiapkan perangkat untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, namanya wisuda. Nah, memang di Bogor ini ada kekhususan. Kalau PKU kan memang program semua lembaga hampir melaksanakan. Istiqlal melaksanakan sampai S3. Kemudian semua daerah itu melaksanakan PKU. Tapi PDS dan PD itu hanya di Kota Bogor. Oh, khusus di Kota Bogor. Kota Bogor itu kita membuat program namanya PDS, Pendidikan Dai Sebaya, dan PDU, Pendidikan Dasar Ulama. Jadi banyak juga dari luar Bogor yang kesini. Banyak yang mereplikasi program ini diterapkan di daerahnya. Contoh misalnya yang belum lama itu dari Pekanbaru, datang ke Bogor. Kemudian dari Banjar datang ke Bogor. Kemudian dari Bukit Tinggi. Oh, ada juga yang dari datang ke Sumatera. sini. Jadi mereka studi banding untuk mereplikasi, menuplikasi program ini kemudian diterapkan di daerahnya. Sampai kita begini, ada daerah itu sampai kita minta hadir ke sana untuk men-TOT panitianya, men-TOT narasumbernya. Oh, jadi karena kesana gitu iya, karena kita kan membuat kurikulum. Jadi kita TOT ke Bukit Tinggi. Narasumbernya hadirkan, kita TOT. Ini rancangan kurikulumnya. Kita TOT panitianya, seperti apa perlakuan dari penyelenggara kepada peserta, dan seperti apa inputnya, seperti apa outputnya, seperti apa raw-nya, prosesnya. Jadi ada yang belajar ke sini. Ada sekitar 7 daerah yang datang untuk belajar. Jadi yang hadir itu tidak hanya MUI-nya, ada unsur Kemenagnya, ada unsur Pemdanya, udah satu ada paket unsur sama DPRD-nya. Karena kan itu butuh dana. Betul. Dana itu kan yang mendesain kan Pemda, yang membahaskan legislatif. Betul. Maka harus ada selaras pemahamannya, supaya dari hulu ke hilirnya nyambung, tidak ada ganjalan, betul. semuanya ngalir gitu. Harus didukung tuh, Kang. Harus didukung. Kan ada ini beralih ke topik lain ya, tadi kan tentang kegiatan MUI. Nah, bagaimana keterlibatan MUI Kota Bogor ya terkait penerbitan fatwa keagamaan? Ya, baik. Fatwa ini dalam statuta MUI kan tidak diberikan dominasinya ke MUI daerah, tetapi fatwa itu penomoran dan seterusnya itu ada di pusat. Ketika terjadi sebuah persoalan yang harus mengeluarkan fatwa, kita hanya membahas dan merekomendasikan. Rekomendasi ke pusat, maka pusat yang mengeluarkan fatwanya. Betul. Lokal konten itu tidak menjadi domain kita, tetapi juga tetap domain pusat. Jadi tidak ada kemudian fatwa MUI Kota Bogor, nggak ada. Yang ada kita adalah tausiah kebangsaan, tausiah keagamaan. Kita nggak punya rekomendasi, tidak punya mengeluarkan fatwa. Kita hanya merekomendasikan fatwa ke pusat. Nanti pusat yang mengeluarkan fatwa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu bagi hukum-hukum yang belum sorry, yang belum jelas. Kalau judi itu sudah jelas hukumnya, nggak usah difatwakan. Jadi udah hukum itu, Mbak, ya? Udah hukum, di Quran Sunnahnya udah jelas kok, gitu kan. Udah detail, udah tafsili, tidak ijmali dalam bahasa kami. Nah, khamar itu nggak usah fatwa, udah jelas kok keharamannya gitu, ngapain dipatwakan lagi? Tetapi kondisi-kondisi sifatnya kontemporer, yang sifatnya kekinian, yang mesti pembahasan, yang rambu-rambunya di Quran sudah ada rambu-rambunya, di hadis sudah ada rambu-rambunya. Tapi kita ingin ada ketegasan secara tertulis. Nah, itu untuk menjadi pegangan pemerintah. Maka kita kemudian memberikan fatwa itu. Tapi bukan daerah yang memberikan fatwa, tapi pusat. Contoh misalnya, mengelola sampah itu kan Presiden ingin 2029 itu Indonesia bebas sampah. Indonesia bebas sampah. Nah, kan semuanya harus bergerak. Tidak hanya lembaga yang bersifat kenegaraan, ada Menteri Lingkungan Hidup, di kota ada Dinas Kebersihan, tetapi bagaimana kemudian masyarakat disadarkan dalam bentuk dogma lain,
Apa itu? Fatwa. Fatwa. Kalau bersihnya itu adalah sebagian dari iman, mereka sudah paham. Kalau bersih itu kemudian bisa menuju kepada kesehatan, itu mereka sudah paham. Betul. Tapi bagaimana mengelolanya? Nah, bahwa ini harus mereka lakukan, harus mereka kerjakan, harus mereka eksekusi. Sepakat, Pak. Maka kita perkuat dengan apa? Dengan fatwa. Betul. Nah, itu menjadi afirmatif akhirnya. Menjadi penguat dari apa yang menjadi putusan pemerintah. Karena kita sudah punya dasar-dasarnya. Bahwa bersih itu bisa menjadi sebuah kebaikan, bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman. Indah mungkin ya. Bahwa Allah itu senang kepada yang cantik-cantik, yang bersih-bersih. Itu kan menjadi sebuah dogma baru yang kemudian diramu menjadi sebuah fatwa. Jadi MUI juga ketika memberikan fatwa tidak sembarangan kajiannya. Ada namanya komisi fatwa. Digodok, dikaji, kemudian dihasilkan secara tertulis yang menjadi pedoman bagi perangkat-perangkat di bawahnya. Tidak hanya bagi MUI mengikatnya, tapi juga bagi masyarakat, bagi negara, bagi pemerintah. Fatwa itu. Baik. Nah, tadi akan sebutkan fatwa membuang sampah itu. Tapi kan memang udah ketentuan atau mungkin udah dikeluarkan oleh bahwa itu fatwa haram. Nah, pandangan Kang Ade nih seperti apa sih bahwa buang sampah itu bisa dikatakan itu fatwa haram? Persoalan pelik umat sekarang ini, manusia sekarang ini, itu kan tidak hanya orang Islam buang sampah itu. Ketika dia mengkonsumsi satu makanan, ketika dia membeli satu barang, itu pasti ada yang reject, ada yang terbuang. Ada yang terbuang. Betul kan. Apalagi kalau kita menghitung sampah rumah tangga. Sampah itu. Itu kan kalau satu rumah saja menghasilkan 1 kilo satu hari. Satu RT aja kan bisa 40 rumah, berarti 40 kilo. Nah, itu kan perlu ada effort lain. Cara lain agar sampah itu tidak terbuang. Maka kemudian perangkat-perangkat yang bisa menjadikan kita hidup bersih dan sehat itu, apalagi dengan persoalan-persoalan sampah misalnya, maka harus ditanggulangi. Harus ada treatment penanganan tersendiri dan terpadu. Karena ternyata sehat itu bukan karena faktor pendidikan. Sehat itu bukan karena faktor nama, bukan karena faktor daerah, tapi karena faktor image, faktor otak, faktor pemikiran. Nah, bagaimana kita membentuk masyarakat agar hidup sehat dan bersampah baik itu penting. Contoh misalnya, di Bogor ini sekarang sudah dilarang gerai-gerai, toko-toko itu membuat take away-nya itu pakai plastik. Nggak boleh. Karena ternyata lewat penelitian itu plastik itu tidak bisa diurai oleh jasa drainik itu ratusan tahun. Hanya kemudian akan merusak bumi. Pasti. Akan merusak bumi, merusak kesuburan dan macam-macam. Yang paling bahaya kan sampah-sampah yang virtual. Repot lah itu. Sampah di HP. Itu. Sampai di jalan dalam bentuk spanduk gitu kan. Sampah-sampah virtual. Apalagi sampah medsos. Nah, untuk sampah itu aja, sampah bentuknya fisik kita belum selesai. Apalagi di sampah-sampah medsos, sampah-sampah virtual. Nah, kalau saya sih pemikiran saya bahwa ke depan itu sudah tidak ada lagi namanya sampah-sampah virtual itu. Sampah-sampah di jalan raya. Karena sekarang kan sudah ada apa? Videotron di jalan. Ada TV yang bisa menjadi alat komunikasi. Nah, MUI itu bisa masuk di aspek kesadaran. Bagaimana mereka sadar agar tidak membuang sampah sembarangan atau ke sungai karena berakibat kepada akibat lain. Misalnya apa? Sungai tercemar, ikan mati, ketika hujan datang banjir terjadi. Bencana ya. Bencana. Itu kan karena perilaku kita sebenarnya. Bukan Allah zalim kepada kita. Itu merusak, tapi karena manusia merusak sendiri itu. Maka tagline-nya adalah jaga alam, alam menjaga kita. Baik. Ini Kang lanjut ke topik lain nih. Kalau di MUI kan identik dengan sertifikat halal ya. Nah, itu yang dimaksud dengan halal MUI itu bagaimana itu maksud atau mekanisme untuk menjadi suatu produk menjadi halal? Kalau sekarang kan ada regulasi, ada undang-undang. Yang halal itu tidak menjadi domain MUI. Jadi sertifikat halal itu diserahkan ke Kemenag awalnya nih. Kalau sekarang kan sudah ada lembaga tersendiri namanya BPJH. Sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPJH. MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat halal, tapi fatwanya
Oke. Nah, tapi tidak mengeluarkan sertifikat halal. Baik. Sertifikatnya awalnya di Kemenag. Baik. Tapi tahun 2026 kabinet sekarang ini Iya tahun ini ya. halal itu sudah menjadi badan tersendiri. Kan kepalanya siapa? Babe Haikal ya. Kalau nggak salah beliau itu ketuanya. Nah, itu di situ sekarang yang menjadi core untuk pembuatan sertifikat halal. Oke. Nah, di masyarakat apa pelibatannya? Menjadi LPH. Lembaga penyelia halal. Jadi yang meneliti itu halalnya itu lembaga masyarakat atau relawan-relawan. Oke, jadi ada suatu produk datang masuk ke Bogor ini melalui lembaga itu. Nanti LPH yang mendeteksi halalnya. Nanti direkomendasikan untuk sertifikatnya kemana? Ke BPJH. Oh, BPJH. Ke BPJH. MUI itu hanya memberikan fatwa. Itu di pusat. Oh, itu pun di pusat. Di pusat. Bukan di kota kabupaten. Bukan. Di pusat. Kecuali itu usaha home industry. Home industry ada LPH masuk, kemudian ke MUI minta rekomendasi kehalalan, kita rekom ke MUI pusat. MUI pusat keluarkan fatwa halal. Nanti sertifikatnya dari BPJH. Gitu. Jadi MUI tidak bermain dengan uang. Hanya bermain dengan barang. Betul. Dan orang. Nah, ini kan terkait halal ya. Itu kan tidak hanya apa yang dikonsumsi, obat. Betul. Nah, ini pandangan Kang Ade ada faktor apa lagi yang menjadi suatu benda atau produk halal? Halal itu kebutuhan. Kalau kebutuhan maka menyasar semua aspek hidup manusia. Baik. Yang itu yang pertama. Yang kedua, halal ini tidak hanya dibutuhkan bagi orang Islam. Betul. Bagi Muslim tidak, tetapi non Muslim pun diberikan keyakinan kepastian ini halal. Itu karena halal itu sudah dipastikan itu makanan thayyib. Bebas dari unsur-unsur yang akan membuat badan ini rusak. Karena kan nggak boleh merusak badan sendiri. Betul. Karena itu halal ini menjadi sebuah kebutuhan ke depannya. Bukan lagi proyek, bukan lagi uang, tetapi kebutuhan masyarakat. Berapapun itu barang harganya, kalau itu halal, itu akan dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Betul. Dan halal ini menjadi sebuah destinasi baru. Oh gitu ya? Destinasi baru. Jadi kalau kita berkunjung ke sebuah tempat, destinasi misalnya daerah A, tapi kita tidak yakin dengan halalnya, kita bisa membatalkan kunjungan ke lokasi itu. Cancel gitu lah ya? Cancel. Mendingan ke daerah B. Karena sudah ada jaminan apa yang kita konsumsi halal. Karena ketika halal itu masuk ke dalam tubuh kita, itu akan menjadi sebuah kebaikan. Yang haram juga akan menjadi sebuah keburukan. Jadi gini, kata Rasul itu mengatakan begini, kullul lahmin nabata min syuhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Bukan kehidupan dunia saja efeknya, tapi juga sampai kepada kehidupan setelah kematian. Fannaru aulabi, maka neraka lebih utama baginya. Jadi halal itu bukan lagi milik masyarakat tertentu, tetapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat seluruhnya. Bukan lagi menjadi sebuah gaya hidup, tapi sudah menjadi kebutuhan. Kalau gaya hidup kan masyarakat tertentu, tertentu gaya hidup. Beda. Ini mah kebutuhan semuanya. Iya, betul. Dan maka perlukan ya Kang ya? Ya, maka semua lembaga, semua organisasi, semua kita wajib untuk membuat piranti ini halal atau enggak. Maka stempel halal itu menjadi sebuah mandatori, kewajiban dari regulasi. Walaupun kita nggak tahu ini stempel doang apa betul halal. Belum tahu ya Kang ya. Aduh Kang, ini waktunya nggak cukup nih Kang nih. Nanti mungkin kita nyambung lagi. Ini terakhir aja Kang untuk apa sih menjadi harapan MUI ya Kota Bogor dalam membangun masyarakat modern saat ini gitu. Kita sangat berharap masyarakat ini paham dengan agama yang dianutnya, apapun agamanya. Mau dia Kristen, paham dengan agama Kristennya. Mau dia Katolik, paham dengan Katoliknya. Mau dia Hindu, paham dengan agama Hindunya. Mau dia Buddha, paham dengan agama Buddhanya. Mau dia Konghucu, paham dengan agama Konghucunya. Betul. Apalagi Muslim. Karena ketika dia sudah paham dengan agamanya, dia paham dengan kebenaran. Ketika orang sudah paham dengan kebenaran, maka tidak ada konflik di tengah masyarakat.
MUI ini mendorong supaya masyarakat apapun agamanya paham dengan agama yang dianutnya. Kita tidak ada urusan orang pindah agama tertentu enggak ada urusan. Kita ingin mendorong semua umat itu paham dengan agama yang dianutnya, apapun agamanya. Karena ketika dia sudah benar memahami agama, dia akan benar memahami kebenaran. Kalau orang sudah benar memahami kebenaran, akan bersatu, akan guyub, akan bersama, tidak ada konflik. Betul. Wes, mantap nih, harapannya mudah-mudahan tercapai ya Kang ya. Status WA nanti. Siap. Kang, masih banyak nih Kang nih, siap, info edukatif sekali, dan kapan-kapan kita ngobrol lagi Kang ya. Siap. Dengan senang hati kan. Siap, masih. Karena kita pun butuh elaboratif, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bisa menyampaikan kebutuhan MUI dengan masyarakat. Siap Kang. Baik, sahabat Antara demikian bincang dengan Sekretaris Umum MUI Kota Bogor. Sampai jumpa dengan program kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Rustaman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.